Sejuknya malam yang telah memasuki setiap celah kota sudah mulai melelapkan satu persatu setiap insan untuk meraih mimpi indahnya, meski masih tidak sedikit dari insan itu yang masih terjaga dan memilih untuk terjaga. Di dalam sebuah atap rumah yang menutupi terangnya sinar rembulan, kini Kelvin sudah selesai meninabobokan putra kecilnya. Seolah tak pernah bosan menatap wajah makhluk kecil bak kapi paste wajahnya, Kelvin memperhatikan wajah putranya. Padahal sudah berlalu cukup lama, namun rasanya rasa bersalah ini masih saja begitu kuat melekat. Kelvin masih sangat ingat bagaimana dirinya dan juga Cynthia telah menggunakan darah dagingnya sendiri untuk mencapai segala tujuannya. Dan jika saja waktu bisa diulang tidak akan ia memperalat Kenzie untuk mencapai ambisinya. Tanpa terasa kini air mata itu kembali terjatuh. Mungkin rasa bersalah ini akan selamanya bersemayam dalam lubuk hatinya. Dalam hati Kelvin bertanya, apa yang akan dirinya katakan pada putranya Kenzie jika suatu saat putranya mengetahui semuanya, akankah Kenzie mau memaafkan kesalahannya? Sungguh Kelvin tidak bisa membayangkan jika hal itu benar terjadi pada dirinya. "Kap, maafkan papa nak," seru Kelvin halus agar sang putra tak terganggu dari tidur lelapnya. Tanpa Kelvin sadari ternyata sang ibu telah memperhatikannya cukup lama. Di samping pintu itu Bu Mariam bersandar sebelum akhirnya ia melangkah mendekati putra semata wayangnya. "Kelvin," panggil Bu Mariam sebelum akhirnya ia duduk di kasur empuk milik putranya. Kelvin pun menoleh pada sang ibu. "Kemarilah nak, duduk di sini bersama ibu," pinta Bu Mariam dengan menepuk kasur yang didudukinya agar sang putra mau duduk di sana. "Iya Bu," sahut Kelvin dan ia pun duduk di dekat ibunya. "Kelvin, apa kamu tetap ingin tinggal di sini nak?" sahut Bu Mariam. Kelvin terdiam, dan tatapannya lurus mengarah pada boks bayi yang menjadi tempat tidur putra mungilnya. Entahlah Bu, Kelvin sendiri juga tidak tahu. Tapi kalau dilihat dari perkembangan bisnis, mungkin Kelvin akan lama tinggal di sini, sahut Kelvin. Ya, semenjak Kelvin memutuskan untuk pindah ke Malaysia, ia sudah memutuskan untuk membuka usaha restoran dan kini restorannya itu telah berkembang menjadi restoran besar. "Kelvin, putramu Kenzie sekarang sudah memasuki usia 9 bulan, dan dia akan terus tumbuh dan berkembang. Tidakkah kamu berniat untuk mempertemukan Kenzie dengan mamanya nak?" tanya Bu Mariam. Kelvin terdiam sejenak, ia menghela nafasnya cukup berat, sebelum akhirnya ia tersenyum remeh. "Mempertemukan Kenzie dengan mamanya? Heh, lucu sekali, dia tidak akan mengingat putranya sebelum Tuhanlah yang menyadarkannya jika dia memiliki seorang putra," sahut Kelvin dengan tersenyum miris. Dalam hatinya sesungguhnya Bu Mariam merasa sedih. Mungkin saja apa yang dikatakan putranya memang benar, tapi terlepas dari Cynthia akan mengingat anaknya atau tidak tetap saja Kenzie harus tahu siapa ibunya. "Tapi nak, bagaimana jika suatu hari nanti Kenzie bertanya di mana mamanya? Apa yang akan kamu jawab Kelvin?" tanya Bu Mariam, dan inilah hal yang selama ini ia bingungkan. Kelvin tak bisa menyahut. Ia sendiri juga tidak tahu harus menjawab apa jika suatu saat putranya benar akan menanyakannya. Tidak mungkin kan ia mengatakan pada putranya jika ibunya meninggal. "Kamu bingung kan nak? Kamu tidak tahu harus menjawab apa? Menurut ibu apapun kondisinya kamu harus tetap mengatakan pada Kenzie tentang siapa ibunya. Kamu harus mempertemukan Kenzie dengan Cynthia nak. Terlepas apakah Cynthia akan mengakui putranya atau tidak ya sudah itu haknya. Tapi kamu harus tetap mempertemukan mereka. Karena biar bagaimanapun Cynthia lah yang sudah melahirkan Kenzie. Ibu harap kamu mau melakukannya nak," seru Bu Mariam yang berusaha memberikan pengertian pada putranya. Di negara yang berbeda, dengan kota yang berbeda pula, dan juga waktu yang berbeda. Nampak seorang ibu muda telah selesai meninabobokan kedua putra mungilnya.
Adinda menatap wajah kedua bayi gembulnya itu secara bergantian, hatinya benar-benar menghangat melihat wajah polos kedua putranya. Alhamdulillah, terima kasih ya Allah karena hadirnya dua malaikat kecil yang Engkau berikan. Ya Allah nak, kalian ini benar-benar sangat menggemaskan. Tanpa Adinda sadari kini suaminya Al telah berdiri tegak di belakang tubuhnya. Adinda sedikit tersentak kaget kalau sebuah lengan kekar telah melingkar di perutnya. Astagfirullah mas. Serunya terkejut. Kap. Kap. Al mencium pucuk kepala sang istri dari belakang. Sayang, kamu masih suka terkejut ya? Sahut Al dengan sebuah senyuman kecil di bibirnya. Aduh mas, Adinda kan jadi kaget. Serunya. Sampai kaget? Memangnya apa sih yang sedang kamu pikirkan sayang, sampai tidak menyadari kedatanganku? Sahutnya. Mas, coba mas perhatikan kedua putra kecil kita, mereka sangat lucu dan menggemaskan ya. Seru Adinda dengan senyumannya. Tentu mereka sangat lucu dan menggemaskan, kan aku yang sudah bekerja keras untuk menghasilkan mereka sayang. Sahut Al dengan penuh rasa bangga. Adinda membelalakkan kedua bola matanya, bisanya di saat begitu bahagianya menatap kedua putranya suaminya malah mengatakan hal mesum. Adinda langsung membalikkan badannya dan menghadap sang suami. Mas ini ada saja bicaranya mesum tahu. Sahut Adinda dengan mencebikkan bibirnya. Ih sayang, mesum dari mananya, kan memang benar aku yang sudah bekerja keras untuk menghadirkan mereka. Sahut Al. Setelah dipikir apa yang dikatakan oleh suaminya memang benar, wajah kedua anaknya itu lebih mirip wajah bule khas wajah seorang Alexander, tidak ada sama sekali wajah Indonesia meski dirinya adalah orang Indonesia. Tapi kan Adinda yang mengandungnya mas. Sahut Adinda dengan bibirnya yang sudah terlihat manyun. Al tersenyum geli melihat wajah cemberut istrinya ini memang benar sangat menggemaskan jika sedang kesal seperti ini. Tanpa izin dan tanpa aba Al langsung menggendong istrinya dan membawanya ke atas kasur. Astagfirullah mas. Pekik Adinda kala suaminya tiba saja menggendongnya. Kap. Kap, kap, kap. Al menciumi wajah istrinya dengan tanpa melewatkan sedikit pun dari wajah sang istri. Kini sepasang suami istri itu telah berada di atas kasur. Al mengkungkung tubuh mungil istrinya itu, ia mengambil kendali penuh di atas tubuh istrinya itu. Kap. Al mencium kening istrinya cukup lama. Ditatapnya wajah istrinya itu lekat. Sayang, tidak lama lagi Agatha dan Damian sudah akan tumbuh besar. Mas ingin membuat debai untuk mereka sayang. Serunya dengan keinginannya. Adinda membulatkan kedua bola matanya tak percaya. Ia sungguh tak habis pikir mengapa suaminya itu begitu ingin sekali membuatkan adik untuk Agatha dan juga Damian. Padahal kan kedua putranya itu masih sangat kecil untuk memiliki seorang adik. Kenapa kamu melotot seperti itu sih sayang? Kamu tidak mau ya punya anak lagi dariku? Sahut Al dengan raut tak sukanya. Bukan seperti itu mas, tapi kan Agatha dan Damian masih terlalu kecil untuk memiliki adik hihihi. Sahut Adinda yang berusaha menjelaskan dengan memaksakan senyumannya. Ya sudah kalau Agatha dan Damian sudah berusia 3 tahun mas ingin kamu hamil lagi sayang, bagaimana kamu maukan sayang? Pinta Al dengan senyuman nakalnya. Adinda nampak diam sejenak sebelum akhirnya ia pun mengangguk sebagai tanda setuju. Terima kasih sayangku. Sahut Al dengan memeluk istrinya. Dan dengan tanpa aba, Al mencium bibir Peach istrinya yang memang sudah menjadi candu baginya. Al terus melakukan apapun pada tubuh sang istri yang saat ini telah berada dalam kungkungannya. Hingga kini tubuh mereka sama polos tanpa sehelai benang pun.
Hingga terjadilah penyatuan antara suami dan istri itu kembali. Dengan penuh semangat dan keperkasaannya Al benar tidak memberi ruang pada Adinda, ia benar mengambil kendali penuh di atasnya. Dan setelah cukup lama sepasang suami istri itu bermain, kini Al telah berhasil menyemburkan benihnya kembali di dalam rahim sangat istri. Tubuh Al ambruk kala ia sudah mencapai pada titik pelepasannya. Sedangkan Adinda jangan ditanya, Adinda benar lelah setelah digempur dengan begitu hebatnya oleh Al. Namun kelelahan yang Adinda rasakan bukanlah akhir dari selesainya permainan, ya benar sekali, kali ini Al mengulangnya lagi, dan bukan Al namanya yang melakukannya hanya satu ronde saja. Indahnya malam yang begitu sejuk ini benar telah dilalui Al dan juga Adinda dengan kegiatan hangat di atas ranjang. Sedangkan di negara yang berbeda di mana pada saat ini sinar mentari masih bersinar dengan begitu cerahnya, nampak seorang gadis yang sudah berusia 25 tahun itu terlihat melakukan protes pada seseorang yang sedang berada pada layar ponselnya. "Pak, yang benar saja, Diandra harus di sini 2 tahun lagi." "Yang benar saja Pak, pokoknya Diandra tidak mau tinggal di sini lagi. Diandra sudah cukup lama tinggal di sini Pak, Diandra ingin pulang." Protes Diandra pada sang papa. "Nak, tolonglah lakukan ini demi papamu, mamamu, dan juga ribuan karyawan yang sudah menggantungkan diri untuk kerja di perusahaan papa. Siapa lagi yang bisa papa andalkan untuk mengurus perusahaan di Kanada kalau bukan kamu? Adikmu Dian masih kuliah nak. Tolonglah satu kali ini saja kamu menuruti permintaan papa lagi ya," pinta Papa David pada sang putri. "Pak, waktu 2 tahun itu tidaklah sebentar Pak," seru Diandra lagi. "Iya Papa tahu nak, tapi Papa hanya minta 2 tahun saja kamu mengurus perusahaan Papa yang ada di sana. Nanti kalau adikmu sudah lulus kuliah kamu boleh kembali lagi ke Indonesia. Biarkan perusahaan Papa yang di sana Dian yang mengurus. Papa mohon padamu nak," seru Pak David. Entah ini sudah permintaan yang keberapa kali untuk pada putrinya. Merasa tak tega melihat permohonan sang papa, akhirnya Diandra pun sepertinya memang harus mengikuti keinginan sang papa. "Ya sudah, baiklah Pak, tapi hanya 2 tahun dan tidak boleh lebih," peringatnya pada sang papa. "Iya nak, hanya 2 tahun tidak lebih," sahut David. "Ya sudah Diandra tutup dulu teleponnya ya Pak," serunya. "Tut." Dan sambungan video call itu pun telah berakhir. Diandra terdiam. Dalam benaknya ia berpikir, mungkin dirinya memang harus lebih bersabar lagi karena kepulangannya masih harus diundur lagi, dan menyebabkan dirinya tak dapat menemui sang kekasih yang sudah lama tak ia jumpa. "Al, aku merindukanmu, tapi aku masih belum bisa menemuimu. Aku merindukanmu Al, sangat merindukanmu," batin Diandra dengan menatap foto kebersamaannya bersama Al di layar ponselnya. Suara celotehan sepasang bayi kembar yang sedang mengalami masa pertumbuhan dan perkembangan yang begitu aktif itu mengundang banyak kegembiraan bagi semua orang yang menjadi bagian dari keluarga besar Giorgino. Semenjak kehadiran Agatha dan juga Damian dalam hidupnya yang berpengaruh pada kegiatan sehari-hari seorang Alexander, membuat Al selalu memanfaatkan waktu libur dan waktu senggangnya untuk melewati waktu bersama dengan kedua putra mungilnya, tak lupa juga dengan sang kekasih halal yang sangat ia cintai yang juga selalu mendampingi hari-harinya. Seperti halnya yang dilakukan Al di pagi hari yang cerah ini, pria blasteran Indonesia, Inggris itu nampak begitu senang menemani kedua putranya yang sedang asyik bermain. Mam. Celoteh Damian pada sang kembaran dengan menggerakkan mainannya agar Agatha mau melihatnya. Mam. Celoteh Agatha dengan merentangkan jemari kanannya sebagai bentuk jika ia merespon dengan mainan yang ditunjukkan oleh Damian kembarannya. Tak lama dari itu Damian mulai mengambil mainan yang lainnya. Damian meraih mainan terompet kecil miliknya itu yang pernah dibelikan oleh sang opa.
bayi gembul itu memberikan trompet mininya pada sang dedi. "Ada apa, boy?" sahut Al pada Damian, dan Al pun mengambil mainan itu dari sang putra. Mam, mam," sahut Damian dengan menepuk tangan mungilnya, seolah bayi gembul itu ingin agar sang dedi segera melakukan apa yang menjadi keinginannya. "Oh, dedi paham, kamu ingin dedi memainkan ini?" tanya Al pada sang putra. Mam, sahutnya dengan tetap menepukkan kedua tangan mungilnya. Oke, dedi akan melakukannya, anakku," sahut Al. Al membuka bungkus trompet mini itu dan melakukan apa yang menjadi keinginan Damian. Titut, titut, titut. Itulah suara trompet mini yang dibunyikan oleh Al. Dan benar saja, Damian bahkan Agatha nampak begitu sangat senang dan antusias mendengarkan suara trompet itu. Titut, titut, titut. Suara mainan mini itu kembali berbunyi. Dan lagi Damian dan juga Agatha begitu sangat senang mendengarnya, bahkan kedua bayi gembul itu hingga tertawa cekikikan mendengarnya. Untuk sesaat timbul pertanyaan dalam benak Al, dari mana kedua putra mungilnya itu mendapatkan mainan ini, padahal seingatnya ia tidak pernah membelikannya untuk kedua putranya. Agatha, Damian, dedi ingin menanyakan sesuatu pada kalian, nak. Sejak kapan kalian memiliki mainan ini? Siapa yang membelikannya? Tanya Al pada kedua putranya. Mam, sahut Agatha dengan menaik turunkan kedua tangan mungilnya. Mam, sahut Damian juga dengan menatap lekat pada wajah sang dedi. Mendengar jawaban dari kedua putranya membuat Al menepuk jidatnya sendiri. Ia merasa dirinya bodoh. Ya ampun, Al, kenapa kamu menanyakannya pada putramu? Mereka kan masih belum bisa berbicara dengan jelas. Rutuk Al dengan menepuk jidatnya sendiri. Mam. Celoteh Damian lagi yang seolah ingin menyebut nama seseorang, tetapi sayangnya bahasanya tidak bisa dipahami oleh dedinya. Tak ingin ambil pusing, Al pun kembali memainkan mainan itu hingga Agatha dan juga Damian kembali tertawa cekikikan yang mendengar suara trompet mainan itu. Titut, titut, titut. Hingga sekitar 10 menit berlalu semenjak mainan itu dimainkan, kini datanglah Adinda dengan membawa sarapan untuk kedua bayi gembulnya. Ayo anak Momi sarapan dulu ya, nak. Sekarang saatnya kalian sarapan, istirahat dulu mainnya ya sayang. Seru Adinda, dan ia pun duduk di antara suami dan juga anak-anaknya. Sayang, panggil Al. Iya mas, sahutnya dengan khas suaranya yang lemah lembut itu. Ini, semenjak kapan Agatha dan Damian memiliki mainan trompet ini? Tanya Al pada sang istri dengan menunjukkan mainan yang diberikan Damian tadi. Loh mas, Al tidak tahu, atau memang Adinda yang lupa memberitahukannya pada mas? Sahutnya. Siapa yang membelikan mainan ini untuk anak sayang? Lanjut Al lagi. Iya, Adinda lupa memberitahukannya pada mas. Mainan trompet mini ini adalah mainan pertama Agatha dan juga Damian. Papa yang membelikannya sewaktu mereka berusia 2 bulan mas. Sahut Adinda. Oh, sewaktu kita ada di Inggris untuk berbulan madu. Sahut Al. Iya mas, Papa sengaja membelikannya agar kedua putra kita merasa terhibur di saat tidak ada orang tuanya di sampingnya. Sahut Adinda. Al tersenyum mendengar jawaban istrinya. Ternyata selama dirinya ada di Inggris, papanya benar-benar berusaha untuk menjadi opa yang baik untuk kedua cucunya. Ayo anak Momi, saatnya kalian mulai sarapannya ya nak. Dimulai dari Agatha dulu ya, serunya. Bismillahirrahmanirrahim, buka mulutnya dulu sayang. Alhamdulillah.
Sahut Adinda setelah satu suapan bubur khusus bayi telah berhasil masuk ke mulut mungil Aganta. Nah sekarang giliran Damian ya nak, bismillahirrahmanirrahim, buka mulutnya sayang alhamdulillah. Satu suapan pun telah berhasil masuk ke mulut mungil Damian. Dan seperti itu seterusnya, Adinda menyuapi kedua putranya secara bergantian hingga bubur di mangkuk yang dibawanya tadi telah habis tak tersisa. Alhamdulillah sudah habis, anak Momi pintar ya sudah menghabiskan semua sarapannya. Puji Adinda pada kedua putranya. Mam. Damian nampak senang dengan menepuk tangan mungilnya karena mendapat pujian pintar dari sang Momi, sedangkan Aganta dia hanya biasa saja. Mas jaga anak dulu ya, Adinda mau meletakkan mangkuk kotor ini di dapur dulu. Sahutnya dan Adinda pun mulai beranjak dari duduknya namun belum sempat kakinya melangkah tiba saja Bu Ika datang menghampiri. Permisi Tuan, Nyonya di ruang tamu sudah ada Tuan Andrew dan Nona Vita. Tutur Bu Ika. Apa, pagi sekali dia sampai dan Vita ikut juga? Gumam Al. Memangnya mereka sudah memberitahu Mas kalau ingin datang ke sini? Tanya Adinda. Iya sayang, tadi malam Andrew menghubungi Mas jika dia ingin bicara penting, tapi dia bilang hanya dia yang akan datang ke sini ternyata Vita ikut juga. Sahutnya. Ya sudah terima kasih Bi Ika. Sahut Adinda. Iya Nyonya, mana itu mangkuknya biar saya yang meletakkannya di dapur. Pinta Bu Ika. Terima kasih ya Bi, sahut Adinda. Kini Al dan Adinda pun mulai melangkah menuju ruang tamu dengan menggendong kedua anaknya. Sayang, nanti kalau bertemu dengan Andrew kamu jangan memanggilnya Tuan, karena dia bukan tuanmu. Sahut Al di tengah langkahnya. Lalu Adinda harus memanggilnya apa Mas? Tanyanya. Ya panggil nama sajalah sayang. Sahutnya. Tapi Mas sepertinya itu tidak sopan. Sahut Adinda. Tidak sopan apanya sih sayang, sudahlah kamu nurut saja. Dan ingat Mas melarangmu memanggilnya Tuan bukan berarti setelah itu kamu memanggil dia dengan sebutan Mas ya. Karena panggilan itu hanya khusus untukku. Sahut Al dengan tatapan nyalangnya. Adinda benar tak percaya dengan yang diucapkan oleh suaminya, bisanya suaminya itu mengatakan hal semacam itu padahal Adinda sudah menganggap Tuan Andrew-nya itu seperti kakaknya sendiri. Andrew, kenapa pagi sekali kamu datangnya dan Vita ikut juga? Tanya Al setelah dirinya telah sampai di ruang tamu. Iya Tuan, kami memang sengaja datang pagi. Sahut Andrew. Vita. Adinda. Dua sahabat dekat itu pun saling menyapa dan berpelukan. Mam. Celoteh Damian yang ada di gendongan Adinda seolah bayi gembul itu juga ingin disapa oleh ontinya. Aduh keponakannya onti sini sayang. Seru Vita dan ia pun meraih tubuh gembul keponakannya itu. Aduh, kalian ini bertambah montok saja ya, onti semakin gemas tahu melihat kalian emuah-emuah. Seru Vita pada kedua keponakannya kemudian ia pun mencium pipi gembul Damian. Hal penting apa yang ingin kamu bicarakan Andrew? Apakah ada masalah perusahaan yang tidak aku ketahui? Tanya Al langsung pada intinya setelah ia dan juga sang istri duduk di sofa. Tentang perusahaan tidak ada masalah Tuan, kami datang ke sini karena ingin memberi kabar pada Tuan dan Nyonya jika saya dengan Vita akan segera melangsungkan pernikahan. Sahut Andrew langsung tanpa memikirkan bagaimana reaksi dari Tuan dan Nyonyanya. Apa? Pekik Al dan Adinda secara bersamaan. Al dan juga Adinda begitu sangat terkejut bukan main pasalannya tidak angin tidak ada hujan tiba saja mereka mendengar kabar pernikahan dari dua orang yang sangat dikenalnya bahkan tidak pernah Al dan Adinda pikirkan sebelumnya, yang benar saja. Adinda dan Al benar tidak habis pikir,
Baru saja mereka mendaratkan tubuhnya di atas sofa sudah mendengar kabar yang tak terduga ini. Yang benar saja kamu Andrew, kamu ingin menikah dengan Vita. Tapi bagaimana bisa? Perasaan aku tidak pernah melihat kalian memiliki hubungan apapun. Tanya Al dengan rasa tak percayanya. Ya Allah Vita, kamu ini memiliki hubungan yang sangat serius seperti ini tapi kamu tidak memberitahukannya padaku, bahkan ayah juga. Sahut Adinda yang masih tak habis pikir dengan fakta yang ada di depannya. Hehehe, maafkan aku ya Adinda yang tidak memberikan kabar sebelumnya, karena semuanya terjadi pun juga baru ini. Sahut Vita dengan senyuman kecutnya. Apa? Baru ini? Maksudnya bagaimana Vita? Tanya Adinda yang menjadi penasaran. Vita melirik pada Andrew yang menandakan jika dirinya membutuhkan bantuannya untuk memberikan jawaban. Andrew yang melihatnya pun paham maksud dari keinginan calon istrinya itu. Jadi seperti ini Nyonya, beberapa hari yang lalu tanpa sepengetahuan Vita saya dengan didampingi kedua orang tua saya datang untuk melamar Vita. Sahut Andrew menjelaskan. Pok. 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 Al menepuk-nepuk tangannya. Wah Andrew kamu ini hebat sekali ya, dengan tanpa Abah sudah langsung main melamar anak orang saja. Sahut Al, entah ini sebuah pujian atau sebuah lelucon. Vita yang mendengar pujian yang Tuan Alnya berikan pada calon suaminya merasa tersipu. Tapi tunggu, kenapa kamu main langsung melamar tanpa memberitahu dulu pada Vita? Kan kasihan anak orang dibuat kaget. Imbu Al lagi pada sang asisten. Karena saya tidak ingin Vita dimiliki oleh laki lain Tuan. Sahut Andrew dengan penuh keyakinan. Mendengar jawaban dari calon suaminya jujur saja Vita merasa tersanjung dan bangga karena Tuan Andrew-nya ternyata begitu tidak ingin jika dirinya dimiliki oleh orang lain. Sungguh jawaban ini tak pernah Vita bayangkan sebelumnya. Sedangkan Adinda, kedua bola matanya kini sudah mulai berembun. Ia sangat terharu dan bahagia karena akhirnya sahabat terbaiknya ini akan memiliki pendamping hidup yang sangat baik yang akan mampu menjaga dan melindungi dirinya. Wah Andrew, ternyata kamu ini bukan hanya urusan pekerjaan saja yang begitu cepat ditangani tetapi urusan wanita kamu juga cepat menanganinya ternyata ya. Sahut Al lagi dengan sebuah senyuman yang tidak tahu apa maksudnya. Tentu saja saya akan cepat mendapatkannya Tuan, tidak seperti Tuan yang sudah meniduri seseorang tetapi tidak tahu yang ditidurinya siapa, dasar payah. Batin Andrew meremehkan.